lagi Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan, limpah rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kehidupan rumah tangga setiap umat Tuhan, kehidupan anak cucunya. Terima kasih. Dari tadi kami menyembah Engkau, memuji Engkau, walaupun di luar suasana hujan yang sangat deras, namun kami boleh Engkau berikan kesempatan boleh berkumpul pada minggu ini, memberikan hormat dan rasa terima kasih kami kepada Engkau. Berkati semua yang hadir, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Allah yang hidup yang kami undang di antara kami, membuka setiap telinga, mata, pikiran, hati kami, sehingga kebenaran firman Allah mendapatkan ranking tertinggi dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk umat-Mu yang hadir Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengikutinya secara live, Engkau memberkati mereka. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Nama Tuhan Yesus diagungkan. Setiap kekuatan yang dibangun oleh manusia diruntuhkan dan dihancurkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama demi Putra Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, tadi di luar deras sekali hujannya ya. Kencang sekali hujan, angin yang sangat kencang. Namun Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk bisa beribadah pada kesempatan ini. Puji Tuhan, amin. Saudara bersuka cita ada di rumah Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, pada akhir zaman ini iblis dia sudah tahu bahwa waktunya telah tiba. Begitu singkat. Waktunya singkat, dia tahu ini udah singkat. Ya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, banyak manusia yang tidak tahu bahwa waktunya ini singkat. Sehingga manusia masih terlena, manusia masih sibuk dan disibukkan dengan semua persoalan-persoalan hidupnya sendiri. Oleh karenanya pagi ini Bapak Ibu, mari kita buka hati kita dengar firman. Ada amin saudara? Lupakan sebentar persoalan pergumulan hidup saudara. Ketika firman menjadi junjungan hidup saudara, maka Allah lah yang berperang untuk engkau. Allah di depan saudara,
saudara ada di belakangnya. Bapak Ibu, tema kita tetap tidak berganti, kita masih berseri, kita masih berbicara tentang berlari kepada Tuhan. Amin saudara. Orang yang berlari kepada Tuhan kita sudah bicara 3 minggu seperti apa. Dan ini minggu yang keempat. Orang yang berlari kepada Tuhan itu seperti apa? Tidak selamanya hidup itu mulus. Saudara bersama dengan saya? Tidak selamanya segala sesuatu itu gampang dan mudah. Karena saudara adalah putra-putrinya Allah. Tetapi saudara, Allah mau supaya sebagai putra-putrinya kita tidak menjadi orang gampangan. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi putra-putri Allah yang tangguh di dalam hidup. Tangguh di dalam menghadapi hidup ini. Nah, pagi ini saya mau mengajak saudara membaca 10 ayat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita melihat tipe orang yang berlari kepada Tuhan. Tipe orang yang berlari kepada Tuhan itu seperti apa? Lukas pasal yang ke-15, ayat 13 maksud saya, kita mulai sampai 20. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17 Bapak Ibu. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium anak itu. Bapak Ibu yang diberkati, orang yang berlari kepada Tuhan tidak selamanya hidupnya mulus. Tidak selamanya hidup itu gampang. Ada banyak orang berkata begini, kalau kau sudah bertobat, engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat pribadimu, maka hidupmu sudah gampang. Tidak Bapak Ibu. Ketika engkau menerima Yesus Kristus, maka engkau menghadapi hidup bukan seorang diri. Engkau tidak lagi seorang diri menghadapi hidup ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ketika engkau belum menjadi orang percaya, ketika engkau belum mengakui Yesus Kristus menjadi satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupanmu, artinya engkau sedang berjuang di dalam hidupmu. Engkau berjuang menghadapi hidup seorang diri. Tetapi ketika Yesus sudah menjadi penguasa tunggal, satu-satunya, engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kau. Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Artinya tidak ada kepastian. Bagaimana hari esok, bagaimana ke depan, masa depanku, setelah aku selesai pendidikan, apakah gerangan yang akan terjadi? Tidak ada yang dia mengerti. Apa yang ada di depan dia, dia tidak dapat melihat. Tapi satu hal yang dia yakin, bahwa janji Tuhan menyertai dia. Itulah keyakinanmu dan keyakinanku. Anak ini adalah seorang anak yang memiliki segala-galanya di dalam hidupnya.
Di rumah ayahnya begitu berlimpah-limpah. Tapi dia tidak menyadarinya, saudara. Yang membuat dia sadar nasi babi. Ada banyak orang hidupnya ketika enak, bagus, semuanya ada, dia anggap enteng. Dia anggap semuanya gampang. Karena dia masih diayumi oleh bapak dan ibunya. Dia merasa segala-galanya mudah. Satu hari ketika dia kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, orang-orang muda yang banyak, saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah secara live. Jangan sampai segala-galanya telah hilang dari dirimu. Orang ini tidak menyadari sampai semuanya dia berfoya-foya. Dia habis, tidak punya apa-apa. Namun habis itu butuh waktu. Habis itu butuh waktu, saudara. Kalau Anda menanam pohon jagung, jagung itu ditanam dan panen butuh 90 hari. Benar? Banyak Anda yang mengerti ini lebih dari saya. Kalau Anda tanam pohon sawit, itu buah pasirnya baru 4 tahun. Baru mulai panen. Bapak Ibu, ini orang punya harta ayahnya. Dia minta bagian dia pergi ke negeri yang jauh. Di negeri yang jauh Alkitab mencatat dia menghambur-hamburkan semua harta yang dia punya. Semua yang sudah dia dapat. Secara rohani ada banyak orang dalam kehidupannya. Dia tidak menyadari Tuhan sudah memberkati dia. Dia tidak menyadari penyertaan Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan sudah kasih dia talenta, Tuhan sudah kasih dia karunia, Tuhan sudah kasih dia kesempatan di dalam segala aspek kehidupannya. Dia menganggap enteng akan semua itu. Sampai satu hari dia harus disadarkan dengan nasi babi. Alkitab bilang dia sudah lapar. Dia mau isi perutnya makanan nasi babi. Nasi babi itu pun gak dapat untuk dia makan. Saudara bersama dengan saya. Ada banyak orang di dalam hidupnya. Ketika segala-galanya gampang dan mudah, dia anggap enteng. Tapi satu hari, pengalaman hidup anak yang hilang ini adalah bukti dari kasih Bapa di surga. Allah tetap mengasihi anaknya ini. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Alkitab bilang begini dalam kitab Yesaya. Marilah kita berperkara, katanya. Tuhan mengajak manusia berperkara. Dia bilang sekalipun dosamu merah seperti kermizi, aku akan putihkan menjadi salju. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang tidak ada batas kasihnya. Jangan pernah kita ditokohi oleh suara-suara di dalam diri kita yang berkata, aku ini sudah tidak layak, aku ini sudah tidak pantas. Itu saudara Anda harus tahu, dari suaranya, dari karakternya, itu bobot suara iblis. Kalau suara Tuhan, Alkitab bilang, jikalau engkau mengaku akan kesalahan dan dosamu, maka aku Tuhan Allahmu akan mengampuni engkau. Dia Tuhan. Hari-hari ini, iblis itu bermain. Secepat apa dia bermain?
supaya lebih banyak rombongan yang dia bisa bawa ke dalam jurang maut. Bapak Ibu, jangan hanya kau berpikir dosa orang berzina baru masuk neraka. Tetapi dosa pemberontakan itu juga membawa kau ke dalam api neraka yang besar. Apakah engkau mengerti? Bangsa Israel ditolak oleh Tuhan bukan karena dosa yang banyak. Anda tahu Tuhan menolak Raja Saul karena apa? Karena 2 saja kesalahannya. Apakah dia buat 10 salah? Halo, masih bersama dengan saya? Haleluya. Saul, raja bangsa Israel, dia tidak buat 10 salahnya. Dia cuma buat 2 saja salahnya. Nomor 1, Nabi Samuel telat datang. Dia tidak sabar menunggu. Dia sembelih, dia bikin korban bakaran. Begitu selesai dia sembelih dan dia bikin korban, Samuel sampai di tempat. Salah pertama, yang bukan tugas dia ambil posisinya dan dia lakukan. Karena dia adalah raja, dia bukanlah seorang imam. Yang kedua, salah Samuel apa saudara? Salah si Saul maksud saya. Tuhan bilang, dalam peperangan ini, habiskan semuanya. Hewannya, bayinya yang sedang mengandung, semua bunuh habis. Semua dihabiskan. Semua dia bunuh. Tapi emas, perak, harta daripada bangsa itu dia ambil. Tapi Raja Agak ditangkapnya hidup-hidup. Tuhan bilang matikan dia. Dia tangkap hidup-hidup. Dia potong jempolnya 4-4. Dia taruh di bawah meja makannya bagaikan seekor hewan. Bapak Ibu bersama dengan saya. Saul tidak buat dosa. Saul tidak ada buat dosa. Tapi dia melanggar apa yang disuruh Tuhan. Tuhan bilang mulai hari ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Aku tidak lagi menganggap kau menjadi raja. Aku buang kau. Bapak Ibu, pada waktu itulah Tuhan memilih salah satu putra daripada anak Isai yang bernama Daud. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berlari kepada Tuhan, potensi yang dia miliki pertama adalah tingkat kesadaran yang tinggi. Dia peka. Jangan tunggu makan nasi babi. Jangan tunggu kau hancur. Jangan tunggu kau kehilangan segala-galanya. Baru kau sadar seperti anak ini. Jangan buang waktu. Tadi saya sudah katakan, jagung 90 hari, sawit 4 tahun. Kalau Anda mau dengar lagi, pohon jati butuh 15 tahun. Jangan kau tunggu. Sebab kalau kau tunggu, kau sudah habis segala-galanya. Tuhan masih mengasihi engkau. Karena bagi Dia, jiwamu lebih berharga. Jiwamu itu berharga. Untuk itulah Dia mati di atas kayu salib. Yang berlari kepada Tuhan, tingkat kesadarannya ada. Orang yang sadar tidak cukup sadar. Sadar saja tidak cukup. Apa yang dilakukan oleh anak yang hilang? Kita lihat ayat 20. Apa yang dia lakukan? Mari kita baca sama-sama. 3. Ya. Maka bangkitlah ia. Bapak Ibu, yang pertama orang yang berlari kepada Tuhan ada tingkat sadar. Hati nuraninya ada. Wah, ini enggak benar. Ini salah.
Dia tahu itu, hati nuraninya berdengung. Masih bersama dengan saya? Haleluya. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, di mana di Alkitab ditulis dilarang merokok? Halo, ada orang di sini? Enggak pernah Alkitab tulis dilarang merokok? Carilah mana pernah dilarang merokok. Tapi aku mau tanya sama semua perokok, ini contoh. Contoh yang Anda bisa aplikasikan dalam hidupmu. Alkitab nggak pernah larang orang merokok, ya kan? Ada itu di YouTube sekarang. YouTube atau di mana itu? Lai, aku mau ke surga Lai katanya. Pernah dengar itu? Tapi gimana aku bisa ke surga? Di surga ada rokok nggak Lai katanya. Ada Lai katanya, ada. Ada rokok katanya. Ih, kalau gitu mantaplah, aku bisa ke surga Lai katanya. Iya kan? Iya, jadi gimana? Cuman di surga nggak ada korek api katanya. Masih di sini? Di surga ada rokok, tapi nggak ada korek api katanya. Jadi artinya sama doang, nggak ada itu di sana. Maksudnya begini saudara, dilarang merokok itu memang nggak ada di dalam Alkitab, cuman di pom bensin. Pom bensin ada kan? Ada, kalau kalian isi bensin, bawa sepeda motor, bawa mobil, apa katanya? Dilarang merokok katanya. Jadi nggak ada larangan. Tapi Alkitab bilang saudara, gini aja. Roh Tuhan itu tinggal di dalam hatimu. Kalau hatimu ini kau kotori kayak mana? Busuk hati, iri hati, cemburu, semua yang jahat tuh keluar dari dalam hati. Makanya kitab Amsal pasal 4 ayat 23, dia bilang, jaga hatimu. Jaga, jangan kau jaga yang lain-lain, jaga hatimu. Ya, itu ada satu ustadz namanya A.A. Gim. Dia ciptakan satu lagu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga hatimu. Alkitab sudah bilang dalam pasal 4 ayat 23. Jaga hatimu. Haleluya. Hai wanita, jaga hatimu baik-baik. Jangan sampai kau kasih sama orang dan disalahgunakan. Orang-orang muda, jangan berikan hatimu kepada sembarangan orang. Kalau kau mau ambil lagi hatimu itu payah. Sadar saja tidak cukup. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan pola pikirmu. Tinggalkan gaya hidupmu. Maka Alkitab dalam ayat 20 tadi bilang, orang itu sadar, tapi dia tidak cukup sadar. Dia bangun, dia tinggalkan kandang babi, dia tinggalkan tempat babi, dia berjalan menuju ke rumah bapaknya. Itu dia. Tidak cukup kau sadar, aduh aku gak mau lah, ini tahun baru, aku mau berubah. Tapi tiap hari pergi juga kumpul sama tukang narkoba, ya narkobanya gak bisa lepas lah. Ya kan? Kumpul juga sama tukang mabok, ya kumpul sama mabok, jadi tukang mabok. Kumpul sama mulut yang jember, tukang ceritai orang, busuk hati sama orang, cakap kotor. Ya, Anda juga nanti sama. Saudara bersama dengan saya, setiap jumpa orang, ceritai orang. Bapak Ibu, saya rasa seluruh dunia pendeta diceritai. Pendeta, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Capek deh. Capek. Aku tak pernah mikirin orang. Aku cuma doain aja. Masih di sini? Aku tak mau mikirin orang. Itu ada Pak Sianipar di belakang. Ada orang ceritain,
Pak Sianipar, katanya kau pinjam uang sama Pak Domi 5 juta. Gosip, mergosip dong. Sianipar aku tak pernah jumpa. Kapan aku jumpa dia? Kapan pula dia pinjam uang 5 juta sama aku? Anda masih bersama dengan saya? Masih. Kalau ceritain pendeta, biarin aja. Anda capek. Anda harus kenal pendetamu. Kira-kira pendetamu seperti itu atau tidak? Halo? Masih di sini? Anda kalau tidak kenal, semalam saya mengajar di dalam doa puasa. Kalau kau tidak pernah punya pengalaman perjumpaanmu dengan Roh Kudus, kau tidak mengerti pribadi Roh Kudus dan pelayanannya. Kau boleh terima Tuhan Yesus, tapi kau cuma punya kehidupan Kristus di dalam dirimu. Tetapi pelayanan Roh Kudus kau tidak punya. Haleluya. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda dijelekin, dibusukin, digini. Yang dia busuk, hamba Tuhan, lawannya siapa? Lawannya siapa? Hah? Tuhan. Tinggal tanggal main. Panen jagung, panen sawit, atau panen kayu jati. Gak ada orang di sini. Tunggu nonton. Anda jangan mau kayak gigit cabe. Gigit cabe begitu gigit. Pedas. Iya kan? Jadi Bapak Ibu yang diberkati. Nomor 1 tadi apa? Apa tadi? Sadar, sadar, sadar. Kiri kanan coel. Sadar bilang. Sadar. Tinggalkan. Sadar kau, wey. Haleluya. Jadi kalau kau terikat dengan dosa, sekarang nomor 1 teorinya sadar. Nomor 2, bangun. Bangun, jangan kau duduk di situ terus kalau kau udah sadar. Banyak orang sadar, tapi di situ terus dia nyaman dia. Enak kali di sini katanya. Enak kali ku dengar cerita bohong. Banyak orang suka dengar cerita bohong daripada cerita benar. Benar enggak saudara? Kayaknya udah taunya dia dibohong. Contoh, pacaran lah orang katain di Belawan. Udah pacaran, di Belawan ini pacarannya, ada orang Belawan sih kan. Naik perahu dia bawa pacaran. Berdua aja gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba makin sore udah di tengah laut. Udah di tengah laut. Dia bohong terus. Dek, abang sayang sama kau, dek, gini dek. Gini. Berbunga-bunga saudara. Kan perempuan gitu, berbunga. Suka dia dengar yang tidak, dia tahu itu bohong. Tapi dia suka mendengarnya. Dia dengar. Sampai di tengah laut, bang, ini ombaknya udah ngeri ini bang, kita balik bang katanya. Tenang aja kau, Tuhan kan bersama dengan kita. Mantap kan, bahasanya pun bahasa rohani. Cewek ini lebih yakin lah. Betul enggak saudara? Abang ini pengerja gereja ini lagi. Ditambah bobot buli-bulinya. Pengerja gereja, abang ini pemimpin pujian lagi. Mana mungkin katanya. Tenang aja dek. Jadi ombaknya udah makin kencang, makin ngeri. Iya kan? Udah ngeri kali. Bang gimana ini bang? Udahlah berdoa kita dek, berdoa kau. Ya kan? Pasti didengar Tuhan. Jadi apa kita bilang? Tuhan, kalau kami selamat nanti sampai ke pinggir, ku bangun gereja di tengah laut ini Tuhan. Mau dibohonginya Tuhan, siapa jemaatnya di tengah laut? Mau bangun gereja di tengah laut dia. Orang-orang yang diberkati Tuhan, sadarlah. Kalau sudah sadar, tinggalkan. Karena waktunya udah singkat.
Jangan kau main-main. Jangan kau pikir karena kau lahir dari perut mamamu kau sudah Kristen, KTP-mu Kristen, kau masuk neraka. Neraka yang paling ngeri kau masuk. Karena kau sudah tahu firman. Kecuali kau tidak tahu firman Tuhan. Mengerikan enggak? Manusia bisa kita bohongi. Tapi ingat, Roh Kudus tidak bisa kita bohongi. Manusia bisa kau bohongi. Tapi Tuhan, Roh Allah yang hidup, jangan sekali-sekali kau bohongi. Karena salahmu, 7 keturunan menderita, saudara. 7 keturunan menderita karena perbuatanmu. Aku gak mau lagi ke gereja Giki. Memangnya gereja rugi? Gereja itu biasa, saudara, orang keluar masuk itu biasa. Aku sakit hati. Sakit hati jangan kau simpan, kau yang rugi. Kalau yang mau kau simpan ada harta, kau simpan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kau berlari kepada Tuhan, nomor 1, kau peka, sadar. Nomor 2, kau bangkit, tinggalkan yang tidak benar. Kalau kumpulan pencemooh, tinggalkan. Amin, saudara. Nah, anak ini dia sadar, jangan tunggu sadar makan nasi babi. Jangan tunggu sadar kau sudah jadi stroke. Sudah mau mati. Masih bersama dengan saya. Aku tidak tahu siapa anak muda di sini, ada yang telepon saya. Dia kerja di Royal Prima, rumah sakit Royal Prima. Dia bersihin rumah sakit, lagi dia bersihin. Tiba-tiba dia dengar di kamar sebelahnya ada orang nangis-nangis. Nangis-nangis, satu keluarga. Dia orang Nias, ketepatan orang sakit ini pun orang Nias, anggota dewan. Bapak Ibu, bapaknya punya uang. Berapapun aku bayar, kata bapaknya. Tapi dokter bilang, anak ini sudah tidak bisa diobati, bawa pulang. Secara kedokteran, tidak ada lagi obat untuk anak ini bisa sembuh. Siapa itu orangnya? Ada orangnya di sini, angkat tangan kalau ada. Novarman ya namanya ya. Ada? Oh ya, oke. Dia yang telepon saya. Baik. Terima kasih. Dia pegawai di rumah sakit Royal Prima ya. Oke. Rupanya dia dengar orang nangis-nangis. Nah, itu anak Tuhan. Kau jangan jadi pelayan gereja, tapi kau mandul. Ngerti mandul? 1 jiwa pun dari hidupmu tidak ada yang bertobat. Mandul itu namanya. Hidupmu tidak produktif. Kau sudah tidak produktif, kau menghancurkan iman orang, kau menghancurkan destinasi pelayanan orang. Tuhan bilang orang seperti ini diikat lehernya dengan apa? Batu kilang, campakkan dia katanya. Bapak Ibu dia telepon, saya nggak kenal dia. Dia telepon saya video call, saya tidak mau angkat. Karena saya tidak kenal ini Novarman. Lalu saya matikan videonya, saya terima teleponnya. Saya bilang, kamu siapa? Saya Novarman Pak. Saya bilang Novarman mana, saya nggak kenal. Terus dia bilang, saya saudaranya Yabedi. Oh, Yabedi pengerja gereja kita. Salah satu orang Nias terbaik yang pernah aku kenal. Saya bilang, oke, kenapa? Apa masalah? Pak ini sudah dibuang dokter, harus dibawa pulang. Tidak ada lagi, bapaknya mau bayar berapa saja. Lalu dia bilang sama Novarman, itu bayarnya berapa? Novarman menjelaskan, ya begitu, kamu jelaskan, tidak perlu bayar. Masih di sini. Wah dia bingung. Ya, puji Tuhan semalam pulang 2 puasa ya, di situ saya ketemu anak ini. Saya tanya bagaimana? Itu sudah dibuang sama dokter. Apa yang terjadi? Hari ini dia sudah menuju kesembuhannya yang lebih baik. Puji Tuhan, amin. Amin saudara. Haleluya.
Yesus ajaib, Yesus hidup. Amin. Setia sama Tuhan. Jangan setia sama manusia, setia sama Tuhan. Tetapi manusia yang punya Tuhan, kau setia juga sama dia. Karena kau diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, aku sesakan hidup. Sekali lagi, Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, aku sesakan hidupku. Mari kita berdoa. Tidak cukup kita menyadari, tetapi kita perlu meninggalkan dosa. Tinggalkan tempat dosa. Tinggalkan pergaulan yang mendatangkan dosa. Tinggalkan hidup kita yang tidak benar. Datang kepada Dia. Karena tangan Tuhan tidak pernah lupa meninggalkan kau. Tetap Dia memegang hidup. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu semua. Tidak ada satu yang Tuhan lewatkan. Anugerah-Mu bertambah-tambah Tuhan. Orang yang mengikuti ibadah secara live juga berkati mereka. Semua kami di sini diberkati. Gedung A, gedung B, berkati mereka semua. Terima kasih. Meteraikan firman dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Amin.